film dokumenter ketika bertugas di Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat tahun 2012 sampai 2014. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat UP4B merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk berdasarkan Perpres nomor 66 tahun 2011, di mana salah satu programnya Affirmative Action di bidang pelayanan dasar, yaitu sektor pendidikan yang menjangkau seluruh kalangan masyarakat Papua. Memberikan dan menjalankan tugas konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Arah kita harus ke sana, sehingga tinjauan kita ke sana. Saya memberikan apresiasi misalkan IPK. Bagi kita, yang kita tinjau bukan IPK-nya kenapa, saya ulangi, IPK-nya kenapa menjadi, tetapi harus kita lihat bukan dari aspek proses berpikirnya, tetapi dari aspek apakah ada masalah sehingga anak-anak IPK-nya ini rendah. Barangkali matrikulasinya belum dilaksanakan dengan baik. Kompetensi bagi kepentingan daerah di masa yang akan datang agak berbeda tinjauannya begitu, nggak bisa disamakan. Nah, bagi kita tentu afirmasi ini bisa memberikan ruang bagi anak-anak Papua agar dia bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Nah, kalau bisa memberikan ruang, tentu ini punya dimensi politik keluar. Banyak isu yang semacam ini, tapi setelah kita lakukan pengecekan enggak seperti itu. Nah, ini adalah alat untuk menangkal itu semua. Saya ulangi, ini adalah alat untuk menangkal itu semua. Sehingga kita punya ukuran-ukuran untuk menyampaikan kepada masyarakat apa sih yang dilakukan oleh afirmasi ini. Oleh karena itu teman-teman, pahami betul, saya ulangi ya, pahami betul apa sih tujuan afirmasi yang ingin kita berikan itu. Dalam konteks UP4B, tentu tujuan afirmasi itu lebih banyak pada dimensi memberikan keterwakilan bagi anak-anak Papua untuk bisa mengikuti jenjang pendidikan. Jadi pas kuliah itu mereka pindah-pindah lagi, Pak. Bingung yang di universitas kemarin ke UPI, ke UNPAD sama kasusnya. Nah, belajar dari hal itu, persiapanlah anak-anak ini dari awal, ya sekolahnya di Jawa, Bali maupun di Banten dan macam. Nah, ini pionir pertama, Pak, untuk yang ada tidak ada ya di provinsi lainnya. Kecuali untuk yang program adik ini udah mulai Kalimantan Barat dapat fasilitas beasiswa juga untuk pendidikan tinggi. Jadi itu, nah mungkin nanti sekilas akan saya ngobrol-ngobrol gimana Dede dengan Bapak juga, gimana beliau di sini selama hampir 3 bulan ya, itu pelajaran seperti apa, terus juga dari segi menangkap kegiatan untuk belajar mengajar seperti apa. Dan di situ juga nanti ada bisa menulis kalau ya masih malu-malu untuk mengungkapkan atau apa, ada di situ. Apa saja yang menjadi kendala atau masalah dan perlu perbaikan bagi unit kami dan Kemendikbud sendiri gitu, Pak. Mungkin itu, Pak, sekilas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aksa dan Sarmati selaku di program apa tuh istilahnya teh? Adem, Pak. Adem. Esmati Afirmasi pendidikan. Saya ucapkan selamat datang di Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia. Jadi kampus SMA Atas Asahana ini didirikan oleh Profesor Hermaya, beliau mantan Gubernur Lemhanas. Beliau itu punya mimpi besar. Pada waktu beliau menjadi Gubernur Lemhanas, itu kan mendidik orang-orang yang sudah jadi orang. Ya. Mendidik para jenderal, mendidik para menteri, para gubernur. Sehingga beliau merasa gagal.
Artinya sudah dididik di Lemhanas, sudah jadi menteri, ternyata tersandung kasus hukum. Antara salah satunya nih, Menteri Dalam Negeri Pak Hari Saparno, kan? Beliau putra didik beliau itu. Nah, atas dasar itu beliau itu punya obsesi, punya mimpi besar. Bagaimana kalau kita mendidik dari awal sebelum jadi orang? Makalah beliau mendirikan yayasan Astahnas. Astahnas itu diambil dari Asta itu 8, Hanas itu ketahanan nasional. Jadi 8 aspek ketahanan nasional yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Ya, Trigatra itu meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sama geografi. Kemudian yang aspek yang Pancagatra itu yang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam. Nah, beliau punya mimpi seperti itu. Jadi mendidik dari awal anak-anak dari Sabang sampai Merauke. Ini juga di Jakarta itu pagi ini saja, pas bulan ini semua disebar. Ya. Dan kebetulan saya orang Bandung, Ya, ditunjuk Bandung. Jawa Barat ya. Pulang kampung sekalian. Betul, kamu makanya saya bawa istri sama anak gitu. Sekalian biar ya jalan-jalan gitu Pak. Iya. Nah, dalam rangka itu kami mungkin nanti ada semacam ngobrol-ngobrol dengan Bapak, dengan anak-anak kita dan ada angket isian, baik itu pembimbingnya maupun kepala sekolahnya. Ya. Mohon maaf tadi saya salah itu Pak nyebut tadi itu yang di Cimahi yang 3 orang dengan Iya. Diana sama Chef Viviana Medianus. Betul. 2 laki 1 perempuan. Iya. Nah, mungkin ini perangkat itunya Pak. Ada diisi? Ya. Ini untuk kepala sekolahnya atau siapa yang mewakili, Pak Wakil atau siapa? Kebetulan Bapak sendiri. Dan ini guru pendampingnya. Ya. Dan ini untuk anak-anak. Ada 4 atau 3 Pak? 3 ya. 3 orang. Nah, mungkin sebelumnya saya akan bercerita sedikit apa itu lembaga UP4T. Ya. Nah, mungkin perlu kita ini ke belakang. Ya betul Bu, Dr. Lin itu menjadikan Pak nanti ada yang kesini loh ya. Ya kita siap aja menerima. Oh gitu ya. Iya. Jadi lembaga UP4D itu lembaga yang dibentuk Presiden tahun 2011 nomor 66 tahun 2011. Kemudian juga ada nomor 65 itu rencana aksi. Nah, salah satu poin rencana aksi itu ada yang namanya afirmatif. Nah, itu yang disebut affirmative action itu ke semua hal termasuk ke masalah pendidikan sumber daya manusia, yaitu yang afirmatif untuk anak-anak yang sekolah di luar Papua maupun yang tingkat tingginya. Ya. Itu yang penting. Nah, lembaga ini ada 5 kedeputian Pak. Yang pertama Deputi Perencanaan. Kebetulan saya ada di sana sebagai asisten muda. Dan di Koordinator Deputi Perencanaan itu Profesor Iwanuddin. Ya. Yang kedua Deputi Politik Hukum dan HAM yang diketuai oleh Irjen Pol Bagus. Kebetulan dia bekas Kapolda di Papua. Nah, yang ketiga itu Deputi Pelayanan Dasar dan Kemasyarakatan yaitu Pak Agus Santoso yang beliau membidangi ini Pak. Ya. Tapi kalau untuk monitoring semua perangkat dikerahkan. Dan kedeputian 4 itu bidang pelayanan pengembangan ekonomi dan infrastruktur, dan terakhir bidang deputi 5 itu bagian pengendalian dan evaluasi. Nah, kami monitoring itu sendiri ada yang tiap orang di unit. Tadi John nambah lagi bisa nggak? Aduh kalau banyak-banyak pusing yayasan nanti nomboknya terlalu banyak kan. kecuali ditutup semua, oke lah. Kalau tahun depan ditutup semua biaya kami siap nampung gitu Pak. Termasuk yang nanti bukan hanya Papua gitu. Tapi tadi anggarannya nggak nyampe. Nah, barangkali seperti itu Pak. Kemarin saya kebetulan ada anak saya sedang itu, kalau kamu anak saya sedang belajar di luar negeri, kamu dapat biaya SPP di mana di sana di berapa? 600 juta setahun. Nah, di sini hanya sekian 60 juta. 3 tahun itu. Nah, jadi seperti itu Pak. Oleh kami Bapak bisa lihat nanti ke belakang selamanya kita seperti apa. Sehingga kami mencoba semaksimal mungkin untuk menjadikan anak-anak ini nanti menjadi pemimpin Papua. Siapa dari pemimpin? Siap. Ah,
Terima kasih Bapak. Ya ini kami sangat bangga sekali. Ya adik bisa masuk ini jangan-jangan kan orang lain punya kesempatan sini belum tentu bisa, ya kan Pak? Iya. Susah. Karena kan dari segi persaingan, seleksi atau apapun, tapi ini ada eksepsi, ada pengecualian. Karena Pak, kita pengen yang sampai saat sekarang ini di Wilayah Timur terutama Papua, Pak, udah ada saya kasih gambaran satu kabupaten di Nduga itu angka melek korupsi cuma 2%, Pak. Kami pertama tidak percaya dalam itu kan data statistik ya, tapi kita kan sering Pak ke daerah Pak monitoring. Ya. Itu betul Pak. Dari tingkat ketidakhadiran guru Pak itu sangat tinggi. Ya. Misalkan satu unit SMA ada bangunan memang ada, pun ada. Tapi gurunya cuma ada 3. Itu pun plus sudah dengan kepala sekolah yang ngajar Pak. Ya. Itu semua dari mulai SD, SMP, SMA. Nah makanya dari situ kita ambil data konkret karena kita diberi kesempatan. Tidak diberi peluang. Ini bukan peluang, tapi tidak diberi kesempatan. Saya pertama, kamu coba mengucapkan pembukaan undang-undang. Siap nggak? Pengucapan, Pak. Kita latih seperti itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu puluhan juga masih tambah-tambah. Mohon maaf deh, ini kasih gambaran. Jadi adek peluang ini jangan sampai disia-siakan ya. Nanti sampai perguruan tinggi ini nanti ada kesempatan lebih tinggi ada pasti nilainya. Karena apa? Disiplin dan knowledge dari adik-adik, bapak-bapak itu sekalian membantu adik. Di sini ini sangat terbuka sekali kesempatannya. Dan nanti program adik itu sendiri afirmasi pendidikan tinggi itu adik tidak bersaing dengan orang luar Papua, hanya orang Papua saja. Berarti kan adik diberikan kesempatan lebih tinggi. Bisa kuliah di kedokteran apa segala macam. Jadi lanjut ya. Dari sini dokter tekstil berakit-rakit ke hulu, berenang ke iya. Ya Pak. Sakit-sakit. Bersenang-senang ke bawah. Nah, di sini lembaga kawahkan berarti muka. Betul. Yang penting adik kan jaga nama baik adik sendiri, jaga nama baik ibu bapak, jaga nama baik sekolah. Wisma Sulawesi ya. Karena ada kebetulan siswanya tuh Indonesia Mini walaupun perwakilan dari Kalimantan. Nah ini Wisma Papua ya. Iya. Boleh dibuka Pak. Bentuknya. Ini bukan, tapi penghuninya Nggak apa-apa. Ini Campur ya. cuma nama kan. Wismanya Wisma Natuna, Papua. Ini laki-laki semua di sini Pak ya? Laki-laki semua. Mengobati kesenangan. Lapor, makan siang. Siap. Siap. Laksanakan.
Udah mau makan deh. Dari yang umum atau seperti biasanya. Ini sekolah pendidikan karakter, pendidikan untuk kebangsaan dan pendidikan untuk kedisiplinan juga. Karena merupakan di sini suatu yang bisa disebut sebagai kawah candra di muka, beda dengan SMU yang lain. Juga saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian, juga tidak lupa saya salam kepada Pak Kepala Sekolah, di mana sambutannya sangat begitu hangat, begitu penuh rasa kekeluargaan, yang mana dalam hal ini kami titip pesan juga atas nama Universitas Papua Barat bahwa siswa-siswi adik-adik yang dari Papua ini yang tidak masuk program beasiswa afirmasi itu ada 3 orang. Mohon kalau mereka ya istilahnya tuh perlu digembleng kalau yang salah dibetulkan, diluruskan gitu Bapak, karena ini merupakan suatu pembinaan supaya adik-adik kita yang masih ada di timur sana, yang masih berada di sana, supaya bisa mencontoh, melihat, mendengar. Yang nanti kami merupakan corong Pak, untuk meneruskan ke sana bahwa ini loh ada program di luar Papua yang begitu bagus untuk pembinaan tingkat pengajaran dan pelajaran maupun dalam tingkat kedisiplinan maupun wawasan kebangsaan. Hal ini kami sangat apresiasi, yang nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan Pak, di mana pimpinan kami juga mantan ini Pak, yang di Aceh itu Pak, Letjen Jenderal Purnawaran Bambang Darmono. Beliau titip pesan di mana yang namanya afirmasi ini, keberpihakan ini intinya percepatan Pak, percepatan pembangunan Papua di sini, termasuk salah satunya pembangunan sumber daya manusia. Aliwah, Balbarok, Mapuguna, sama istirahat. Good. Tangan bodoh, perintah. Afwan. Bada, tanah bodoh, nasrullah, wabarakatuh, wabarakatuh, doa. Segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Semoga menjadi kami makan dan minum. Semoga menjadi kami sehat. Semoga menjadi kami sehat. Jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Serta termasuk orang-orang yang berseradi. Amin. Amin. Fokus. Istirahatan. Dur. Satrio. Ini
Inilah sokan kalau pada dia tidak pakai jas. Oh iya. Biarin nanti kan bisa kembali. Yang dari Aceh. Kiai selera kadang-kadang mau belajar di universitas silahkan, mau belajar di sana silahkan. Yang penting tidak belajar di tempat tidur. Mulai masuk di sekolah tadi ya. Bapak akan di PIPS ini? Iya. Udah mulai UTS belum? Baru besok mau. Anak tiga. Oh ya, awalnya. Ulangan umumnya Desember mungkin ya? Iya. Ya betul. Bukan bulan. Dari Bovendigul sama Kabupaten Merauke. Jadi Merauke ya? Bovendigul Pak, Kabupaten Bovendigul. Iya. Tadi Waropen ya? Ya itu Pak, untuk Boven ini kasihan sebetulnya masyarakat. Pas program ini diluncurkan, sebetulnya Boven ini yang termasuk telat juga Pak untuk masuk ke tempat yang di Kutaraja itu pelatihan kan. Tapi itu telat ya? Iya. Pembekalan itu. Nah ini ada beberapa hampir berapa 20 ya? Iya. Yang dari Boven ya. Memang pas kemarin juga pas kita survei di Bandung ada beberapa SMA yang dari Boven gitu. Itu biasa. Nah, jadi gimana selama hampir 3 bulan di sini dari segi lingkungan, terus adaptasi mulai pelajarannya, gimana ya? Ada sudah apa? Coba cerita. Kalau dari saya, kalau masalah pembelajaran tuh, ya itu bagi saya tidak ada kesulitan, tapi dalam kegiatan pembelajaran itu baik. Ya, nyaman, tenang, dan pembelajaran itu sangat berjalan yang baik. Waktu awal-awal gimana deh? Waktu minggu pertama sampai sebulan itu agak-agak ini belum klik istilahnya, belum itu ya, masih menyesuaikan ya? Iya, baru menyesuaikan dengan teman-teman. Terus dari ini segi makanan nggak ada masalah? Nggak ada. Jamin ya. Kalau Waropen tempat di pinggir pantai ya, terus
yang Boven ini sama daerah pantai Karawang. Jadi kesana tuh memang sulit Pak. Iya. Mahal harganya. Kemarin juga kami keliling-keliling dari mulai Jayapura ke Biak. Iya. Itu naik pesawat biasa reguler. Nah dari Biak ke Manokwari pakai charteran Susi. Nah dari Manokwari ke Sorong itu pakai pesawat kita yang kecil dari Polri itu yang hanya di 74 keliling. Sorong, Fakfak, Sorong Raja Ampat, balik dari Sorong, Fakfak, Paimana, Teluk Bondama, terus ke Mimika, Merauke, baru Jayapura. Sehari naiknya sehari. Nah itu tadi Pak ya, tergantung cuaca. Kalau nggak bagus bisa turun. Adik gimana deh selama ini untuk ya awal-awal adaptasi di sini gimana? Sudah bisa menyesuaikan dengan cara belajar bisa menyesuaikan. Terus tadi yang Pak Kepala bilang kan ada apa ya sesi ekstra kurikuler, yang non akademik juga ya. Belum banyak orang nih olahraga. Bola apa? Saya bola. Kalau saya ada ikut dua gamelan sama. Oh gamelan. Oh hebat. Mau pelajari betul ya? Bisa juga ya? Bisa ngedang gitu. Ya. Kan harus dicatat ini. Ada siapa? Marianus ya. Marianus belajar gamelan ya. Ya. Kalau kan itu? Ikut Astakala. Astahana pencinta alam. Oh, pencinta alam. Terus sama gamelan juga. Gamelan juga ya. Ada siapa Pak? Sestiviana ya. Iya. Ini sudah kepilih calon program Kopri. Jadi sekarang masih masa terus latihan di Bakopsi. Nanti antara kecamatan, kabupaten, dua-duanya dari olahraga ya. Atletik ya? Iya. Terus tadi dirasakan perlu ada penamaan jam pelajaran di luar jam pelajaran yang reguler gitu. Sudah bisa mengikuti ya. Istilahnya dulu kan kalau di Bandung yang sekolah reguler itu mereka perlu ada pendampingan dan namanya matrikulasi, karena untuk bisa setara lah minimal itu mereka sampai sekarang masih itu ada di luar jam pelajaran, misalkan kan satu ibu tuh Pak, ada di luar jam 7 jam 10 mereka untuk fisika, kimia, matematik bikin blank gitu. Nah kalau ini ada sore ya istilahnya pelatihan ya. Saya kalau melihat kayaknya itu ingat ini dari Waloke, dari Wamena, ini dari dulu kita kadang-kadang kita begitu penutupan gitu ya udah tarik. Bilang apa? Makasih. Tarik tanah tua. Makasih Pak. Gitu. Nah, tapi selama hampir 3 bulan ini gimana? Pak ini dibatasi nggak komunikasi dengan orang tua mereka? Kita kalau udah jam KBM boleh. Tadi kalau pas belajar kelas ini kita boleh. Seperti di jembatan ini kita batasi. Berarti pas jam berapa Pak? Jam belajar pokoknya kita nggak boleh. Pas saat istirahat gitu baru bisa. Pokoknya pas KBM nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Apa aja silakan bebas. Apa-apa. Saya mau melihat kuning kan. Apa aja silakan. Usianya kecil. Sistem pendidikannya maksudnya ada pelajaran, latihan, pengasuhan, dan langsung